Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lizardian Clan, pemrograman game kelas C kali ini akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan game yang telah kami buat berdasarkan ketentuan-ketentuan sudah dibuat. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Ivan Al-Fadri, lalu saya sendiri, Fikron Rizky Warman, dan terakhir ada Aditya Muhammad Yudanti. Oke, so let's begin. Ya, pertama di sini ada sinopsis gamenya yang akan saya bacakan. Di sinopsis game ini ada seorang gadis bernama Yu Chan yang datang ke sebuah area terlarang mencari jarahan untuk mengumpulkan uang demi membeli obat untuk ibunya yang menderita penyakit langka. Nah, si Yu Chan ini terpaksa datang pada malam hari dengan tujuan untuk menghindari penjaga yang menjaga area tersebut ya, karena area terlarang. Nah, alasan kenapa si Yu-chan ke area tersebut adalah karena si Yu-chan ini pernah mendengar suatu rumor mengenai area tersebut yang merupakan area bekas peperangan dan terdapat banyak sekali jarahan yang ditinggalkan saat itu. Nah, tetapi di mana ada bekas peperangan, maka terdapat juga arwah korban peperangan bergentayangan yang akan mengancam siapapun yang datang untuk mengganggu mereka. Oleh karena itu, Yu-chan harus mengumpulkan jarahan dengan aman dan pulang dengan selamat agar dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Nah, itu untuk sinopsis gamenya. Kita lanjut ke gameplay, penjelasan gameplaynya. Nah, si gameplay ini terinspirasi dari game Dark Deception. Bagi yang belum tahu, Dark Deception ini adalah game horor seperti Pac-Man, namun dengan nuansa horor dan POV first person view. Nah, si game Waifu Night Survival ini bergenre adventure dengan nuansa horror juga, namun dengan karakter waifu. Si player diharuskan menghindar dari ancaman enemy yang mengejar sambil mengumpulkan poin atau bisa disebut uang sebanyak-banyaknya tanpa mati dari mulai game sampai waktu pada game menunjukkan pada pagi hari. Nah, high score ini akan ditentukan dari berapa banyak poin atau uang dikumpulkan saat memainkan game. Namun, bila si player mati, maka game akan mulai lagi dari awal. Lalu di sini ada ketentuan game yang sudah dikerjakan ya. Yang pertama ada playable, dapat dimainkan, memiliki input user, keyboard atau mouse, atau bisa juga menggunakan joystick ya, saya juga. Lalu ada scoring dan health system, lalu ada upgradable item, lalu ada high score system, vegetation studio, animasi pada GUI menggunakan Lin Twin, dan yang terakhir ada Enviro Sky. Nah, pertama-tama di sini ada playable dan upgradable item yang dikerjakan oleh saya. Untuk yang playable ini program untuk memungkinkan user dapat menggerakkan player movement berdasarkan input dari mouse atau keyboard, atau mungkin tadi bisa joystick ya. Lalu ada upgradable item. Nah, program ini memungkinkan player mendapatkan semacam buff di dalam game. Nah, misalkan seperti menambah kecepatan atau mungkin nanti bisa menambah kekuatan atau vision kali ya. Nah, mari kita pindah ke Unity. Oke, pertama-tama di sini ada playernya. Kita akan membuat scripting untuk menggerakkan player ini. Di sini sudah ada komponennya, player. Lalu ada ground. Si ground ini nanti fungsinya untuk membuat si karakter objek ini uh, apa ya, terkena dengan hukum fisika lah. Jadi kayak kena gravitasi gitu. Lalu ada main kamera untuk nanti akan terlihat seperti third person view. Lalu ada si aplikasi sendiri, kita menggunakan Unity Chan. Si groundnya pasang tepat di bawah ini ya, di bawah si karakter Unity Chan-nya. Lalu kita sini buat scriptingnya, itu ada pergerakan player yang nanti di drag ke si Unity Chan ini. Di player maksudnya. Pergerakan player yang saya drag. Kita buka scriptingnya, di sini masih kosong ya. Eh,
Pertama-tama kita buat dulu variabel itu serialize file. Salah kurung. Public float. Kita buat variabel kecepatan ketika si proyek ini berjalannya. Kenapa pakai serialize file? Itu nanti biar kita bisa lihat perubahan-perubahannya di GUI Unity ya. Pakai 2F saja. Lalu kita buat speed ketika si karakternya berlari. Kita buat 4F saja. F itu menandakan bahwa kita menggunakan tipe data float ya. Lalu buat juga variabel kecepatan ketika si ininya playnya berlompat, zoom. Kecepatan 3F saja cukup. Lalu buat variabel gravitasi kita pisahin dikit. Gravitasi tidak perlu di public ya, cukup di private karena tidak akan diubah-ubah juga. Ini ada gravitasi. Kayaknya kebanyakan 20F saja karena biasanya memang 20F. Lalu di sini ada masih gravitasi ya. Transform ground check. Ground check. Ya. Ini untuk mengecek apakah ada ground atau tidak. Dan selanjutnya di sini ada jarak untuk mengatur jarak dari tanah ke si playernya menggunakan ground distance. Untuk jaraknya 0,4F saja. Lalu ada lagi yaitu layer masknya untuk mengatur layer si groundnya. Layer mask, ground mask. Oke, nah kita buat boolean untuk mengecek apakah si player itu mengenai ground atau tidak. Boolean is ground or not. Lalu di sini ada kecepatan vektor 3 velocity. Nice. Nah, sekarang masih ada lagi variabel untuk penggerakannya. Yang atas kan ini kecepatan, ini gravitasi. Ini kita buat variabel untuk penggerakannya. Kita ambil yang ini. Nah, public ya. Float kecepatan. Kecepatan ini nanti variabel kosong dan nanti kita isi menggunakan variabel speed jalan dan speed lari. Oke, copy. Selanjutnya ada X itu arahnya, arah X. Lalu ada juga Z. Lalu kita ambil referensi private karakter controller. Nah, si ini tuh kita ambil dari yang si ini ya. Kayak gini ada komponen namanya karakter controller. Kita ambil dan masukkan ke variabel controller. Nah, kita sekarang masuk ke startnya ya. Di start ini kita ambil si karakter controller ini, kita panggil controller, lalu get komponen karakter controller. Oke, selanjutnya
Untuk yang update ini kita nanti saja buat dulu void yang lain-lainnya yang nanti akan dipanggil di si update ini. Kita buat private void, namanya bergerak saja. Untuk penggerakannya nanti bergerak, lalu inputnya lupa buat dulu ini x-nya. Jadi ketika arah x itu kita ketika sedang menginputkan aksis horizontal. Horizontal itu ke samping ya. Horizontal. Oke, lalu satu lagi yang ke depan, atas bawah atau depan belakang, yaitu Z. Vertikal. Oke, sekarang hitung 3 kecepatannya, gerakan, buat lagi variabel, lalu transform ke kanan dikali X. Si X itu yang ini ya, yang ini, X ditambah transform ke depan, forward di ke depan itu dikali Z. Oke, lalu controller move salah, controller move si gerakan ini kali kecepatannya, nanti kecepatannya berapa, lalu delta time. Delta time ini biasanya digunakan untuk per detik, delta time ya. Untuk yang bergerak sudah selesai. Lalu sekarang kita buat void gravitasi, private void, namanya jangan gravitasi lagi, gravity. Ya. Nah, di sini tuh kita cek si groundnya itu apakah mengenai atau apakah true atau false ya. Physics not check spec speed maksudnya. Lalu ground check yang variabel tadi kita buat, ground check positionnya bagaimana, positionnya, lalu arahnya juga, jaraknya tadi kita sudah buat, dan layernya ground mask sudah. Selanjutnya kita buat if misalkan dikasih groundnya ini dan dikasih ground ini true ya, is ground, dan velocity-nya kurang dari 0, maka si velocity dot y nya jadi min 2f. Nice. Selanjutnya kita buat void agar si flag ini dapat melompat. Tadi jam udah dipakai, kita pakai lompat saja kalau begitu. Langsung saja kita kasih if input. Jadi jika kita kasih input get button down jam, si yang ini tuh bisa dilihat kalau nggak salah tuh ada di edit preference atau di project setting. Nah, di sini ada jam. Si jam ini kita lihat, si jam ini adalah space ya.
Jadi ketika kita menekan space nanti berarti akan melompat. Jadi jika si space ini tekan, maka oh ya, dan lupa. Jika si posisi player ini adalah isground itu artinya menempel di tanah ya, terus isgroundnya lagi ini, maka bisa melompat. Nah, velocity.y mat f gmt speed jump, kita pakai speed jump yang tadi, lalu dikali 2f, lalu dikali dengan gravitasinya, gravitasi. Oke, selanjutnya kita aplikasikan lagi velocity.y kurang gravitasi dikali dengan time delta time. Iya, ini tuh harusnya T-nya besar nih, delta time tuh. Lagi enggak? Oke. Lalu controller bergerak ya, move velocity kali time delta time. Iya, untuk yang jam ini cukup sampai sini yang jam. Lalu selanjutnya kita buat void berjalan. Void jalan. Nah, kalau if input dilihat di project setting yang tadi ya, input dot get key code shift. Ini tuh jadi ketika kita menekan button shift, nah ini ya, shift left, shift yang ada di sebelah kiri shiftnya. Nah, si player ini nanti kecepatannya akan menjadi speed lari. Jadi ketika kita menekan shift, otomatis si player akan berlari. Ya, else kalau ini yang nggak ditekan, maka si player ini akan kecepatannya masukin oleh speed jalan. Ya, sepertinya sudah cukup. Kita save dulu. Ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita coba run. Apakah sudah berjalan? Ya, bisa berjalan ya. Lalu ini pakai W, lalu mundur menggunakan S, ke samping kiri menggunakan A, kanan menggunakan D, lalu lompat tadi menggunakan space ya. Lalu jika kita berjalan sambil berlari, maka si pengen akan berlari. Lalu untuk animasinya sendiri ada di sini ya. Buat yang tadi itu sudah diatur demikian rupa. Tapi agar lebih cepat, kita langsung saja ke selanjutnya. Itu ada upgradable item ya, bagian yang saya itu, yaitu ketika si Unity-chan ini mengambil item nah seperti item susu seperti ini, maka nanti si Unity-chan ini akan mendapatkan buff berupa penambahan kecepatan. Oke. Oke, lalu kita buka scriptnya sih, saya sudah bikin ya, collect item itu ini. Jadi kita tinggal masukkan saja programnya, tapi sebelum itu nanti kita buat dulu ya si itemnya tersebut, yaitu ini si objeknya. Itu saya menggunakan
3D object dari backtree 3D object. Lalu si animasinya sendiri masih menggunakan animasi manual ya, ini speed rotation. Nah, belum menggunakan lean twin. Nah, ya setelah itu untuk agar nanti si objek ini dapat bersentuhan dengan player kita ya, caranya adalah mana player? Nah, di si player ini, di si Unity Chan-nya kita tambahkan yang namanya rigid body ya. Lalu si use gravity-nya asalnya kan checklist, tapi kita unchecklist. Lalu kinematic-nya juga kita checklist. Nah, selain itu jangan lupa juga si tag-nya ganti menjadi player, karena nanti kita akan panggil di script collect item ini ya. Langsung saja kita buka collect itemnya. Di sini tuh kita tidak membutuhkan void stang dan update ya, update nggak usah. Langsung saja void private-nya, private void salah, on trigger enter collider yang tadi. Jadi jika si collider objek ini bersentuhan dengan si Unity Chan ya, kita langsung buat. Nah, di situ kita panggil script pergerakan player. Kita ambil variabel yang kita di sini buat dulu ya variabelnya yang akan kita gunakan, yaitu di public ya, di public static agar nanti bisa diambil oleh script si collect item float. Jadi ketika mendapatkan buff ya, jadi speed up ini fungsinya sebagai trigger saja, jadi hanya seperti boolean lagi tapi menggunakan floatnya. Lalu buat private waktu, si private waktu ini nanti fungsinya agar si buff karakter ini hanya berlangsung sementara, jadi tidak, ketika mendapatkan item tidak berlangsung selamanya ya. Lalu sekarang slide-nya copy aja, private waktu awal. Waktu awalnya ini menetapkan waktunya 10 detik misalkan, atau biar jangan kelamaan 7 aja ya. 10 deh, 10. Lalu nah ini kita masukkan kecepatan ketika si player mengambil item susu tadi. Kecepatan up aja lah. Nah, kecepatannya itu asalnya kan jalan tuh 2, lari 4. Di sini misalkan 13. Oke, lalu di sininya kita panggil yang tadi itu apa namanya? Speed up. Speed si up ini ya, yang tadi saya kita misalkan sebagai boolean. Nah, tadi ketika si ketika dua objek ini nanti bersentuhan atau bertubuhkan lah ya, nanti si speed up ini bakal menjadi 1. Di kan asalnya 0 nih. Nah, di sini bakal berubah menjadi 1. Lalu selain itu juga kita maunya kan si item ini setelah diambil akan menghilang ya. Jadi kita tambahkan script destroy game object-nya. Game object. Jadi biar nanti pas sudah diambil
akan menghilang. Save. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi di si pergerakan playernya ya. Di start ini kita tambahkan waktu. Kita masukkan si waktu awal ini yang 10F ini ya. Si waktu awal itu adalah waktu berapa lama buff ini akan bekerja, dimasukkan ke variabel kosong dulu. Itu waktu awal. Sudah. Lalu si kecepatannya masih jalan ya, speed jalan. Tadi kita pindah ke yang ini, yang void jalan ya. Jadi kita tuh maunya ketika berlari si item ini hanya aktif ketika berlari. Buffnya ya. Kita tambahkan di if-nya. Jadi jika si kecepatan ketika ditekan lari, lalu kita buat if lagi. Jadi misalkan si speed up ini, nah jika si speed up yang ini dan jadi 1 ya, asalnya 0 ya, karena kita sudah buat triggernya tadi salah. Jika ininya 1, maka si kecepatannya itu, ini kan speed lagi biasa ya, menjadi kecepatan kecepatan up yang ini tadi, jadi kecepatannya itu 13. Nah, kecepatan akan sangat cepat. Nah, lalu untuk waktunya nanti asalnya kan waktunya itu menjadi waktu awal tadi ta. Waktu awal itu apa tadi teh? 10. Nah, dikurangin 1 pengdesal time. Time delta time. Oke. Lalu setelah itu kita bikin if lagi ya. Di dalam if ini misalkan jika waktunya habis, if ketika waktunya kan tadi ke 10, lalu waktunya itu habis, jadi kurang atau sama dengan 0 si waktunya itu. Nah, maka si waktunya itu nanti kita refill menjadi waktu awal kembali. Setelah itu si speed up-nya kita kembalikan ke 0, yang bisa diulang lagi, lalu kecepatannya menjadi kecepatan lagi. Jadi kembali ke kecepatan biasa, kecepatan lagi. Ya. Sini kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Ya, ya cepat sekali ya. Kita coba run. Nah, ini kan jalan biasa ya. Lalu ini speednya masih biasa. Kita coba ambil item yang ada di sini. Kalau dia masih biasa ya. Nah, kita coba kan. Wih, kecepatannya menjadi sangat cepat ya. Karena yang asalnya itu 4F menjadi berapa? 13F. Lalu kita coba gunakan itu. Nah, setelah tadi itu 10 detik, maka kecepatannya akan kembali seperti biasa. Namun, jika kita mengambil lagi, kita coba ya. Ya, ya akan menjadi cepat lagi. Ya, mungkin begitu saja dari saya, Fikron Rizkia Warman, untuk bagian pergerakan player dan upgradeable item. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aditya Muhammad Dudantira, NRP 15 2018 135. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai progres dari tugas pengganti UTS, yaitu proyek pembuatan game. Dan di sini itu saya melanjutkan dari video
Fikron yang telah menjelaskan pada materi sebelumnya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai scoring, hold system, dan animasi pada GUI dengan menggunakan Lintwin. Baik, yang pertama itu mungkin adalah untuk scoring. Jadi mungkin kita bahas dulu saja apa yang dikerjakan dulu. Yang pertama itu adalah scoring. Jadi scoring itu adalah program atau set perintah-perintah yang memungkinkan user ketika dalam bermain game ini dapat mengambil item sebagai poin yang dihitung. Nah, tiap satu item yang diambil itu dihitungnya sebagai satu poin atau sebagai skornya. Jadi satu item akan ditambah satu untuk skornya, dan begitu seterusnya. Jika mengambil satu lagi maka akan menjadi 2, 3, 4, 5, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hold system. Untuk hold system itu adalah program untuk memungkinkan user dapat menggunakan karakter yang darahnya dapat berkurang ketika diserang oleh musuh. Jadi karena game ini memiliki konsep karakter utamanya itu yang dikejar oleh musuh, jadi ketika musuh menyerang karakternya, maka dia akan darah dari karakter ini akan berkurang. Tetapi jika dia dapat melakukan heal dengan cara jika dia mendapatkan itemnya itu nanti di dalam gamenya akan berbentuk hamburger untuk sementara ini. Jadi ketika dia mengambil burger itu atau item itu, maka darahnya akan bertambah lagi. Untuk teknisnya nanti seberapa besar berkurangnya atau bertambahnya darahnya itu akan dijelaskan pada saat di penjelasan pada Unity-nya. Lalu yang ketiga itu adalah animasi pada GUI dengan menggunakan Linkwin. Jadi menambahkan animasi pada GUI seperti gerakan yang ada pada atau animasi pada tombol, logo, atau judul game, sehingga membuat menu itu tidak terasa membosankan. Dan pergerakan untuk animasi tombol, logo, atau judul ini nantinya akan dihandle menggunakan script, karena di sini memanfaatkan salah satu yang ada pada Asset Store Unity, yaitu Linkwin. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan masuk ke Unity-nya. Jadi di sini itu kita membuat 3 scene. Yang pertama itu scene main screen-nya ini yang sedang terlihat di layar. Lalu kita cek dulu, oke, record aman. Lalu di sini untuk penjelasan di main screen terlebih dahulu mungkin ya. Jadi di sini yang pertama itu yang pasti harus ada enemy-nya. Namun enemy di sini kita masih menggunakan dalam bentuknya itu monster seperti ini, hewan monster seperti yang terlihat. Lalu untuk yang enemy ini di dalamnya itu ada script enemy. Nah, dengan collidernya itu settingnya triggernya di checklist, materialnya non tapi physical material. Untuk center size itu opsional sekali, jadi bisa dirubah-rubah. Lalu yang selanjutnya adalah food manager. Food manager ini ada script point script dengan di sini itu serialis build untuk score dan hex score non tapi isinya teks. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada pada point manager untuk scoring. Point manager ini sama ada script point script. Nah, di dalamnya itu untuk di point ini pada inspektornya pengaturannya seperti yang terlihat. Elemennya menggunakan L material, lalu ke shadow-nya on, receive shadow on, checklist, light probe, dan reflection probe-nya blend probe. Lalu anchor override-nya non transform. Lalu untuk additional settingnya menggunakan motion vector per object motion, lalu dynamic occlusion-nya.
Nah, yang terpenting di sini adalah box collider. Maaf, kita. Nah, di sini eh, box collidernya, is triggernya di checklist, materialnya menggunakan metal, lalu animatornya menggunakan controller heal, avatarnya non avatar, lalu untuk update modenya normal, polling modenya always animate, lalu collect pointnya menggunakan script collect point. Lalu di sini untuk materialnya shadernya legacy shader seperti yang terlihat di sini. Jadi di sini untuk poinnya itu berbentuk koin, ada kurang lebih 7 di sini. Berarti di sini dapat menambahkan 7 skor. Lalu untuk yang untuk heal kurang lebih sama, tapi disimpannya pada item manager. Namun pada item manager ini tidak akan saya jelaskan semua karena untuk yang speed ini adalah bagian untuk rekan saya. Untuk yang heal ini bentuknya burger dan kurang lebih sama. Untuk settingan di inspektornya hanya saja di sini yang dimasukkan scriptnya itu adalah collect heal, kurang lebih seperti itu. Untuk di sini mungkin yang selanjutnya itu adalah di kanvasnya ya. Di kanvasnya untuk yang score dan high score ini disimpan pada ini tim scoring di dalam untuk parentnya score. Untuk parentnya kanvas, childnya scoring, child eh, child dari scoring itu adalah score dan high score. Di sini menggunakan teks skor untuk menyimpan skornya, dan nanti jika skornya lebih besar sangat ya pokoknya nanti yang skor ini jika melewati high score-nya akan mengikuti skor, tapi jika skornya di bawah dari high score maka high score-nya tidak akan terupdate. Mungkin kurang lebih penjelasan dari unitnya seperti itu. Sekarang mari kita masuk ke scripting saja. Yang pertama itu ya kita akan masuk ke Cove Manager Script. Jadi Cove Manager Script ini adalah yang mengatur mungkin kita pindah scene dulu. Ini itu dia akan mengatur, nah ini yang ini naik survival ini kan dia ada di atas, nanti jika di play maka dia akan ke bawah. Yang baik, kita masuk saja di sini. Jadi manager script itu yang pertama kita buat dulu beberapa variabel. Yang pertama boolean untuk is appear, kita buat nama is appear, lalu kita set ke false. Setelah itu kita buat serialist field untuk game object dengan kita beri nama logo. Lalu satu lagi adalah kita buat dengan kita data float untuk dur lalu kita atur di 1F. Nah, setelah itu kita buat dulu function private void yang pertama mungkin untuk show hide game object, kita beri nama show hide game object saja. Nah, lalu di sini di dalam itu ada isappear nya ini, lalu kita buat if conditional untuk isappear nya karena di sini kita menggunakan LinkedIn maka kita buat activating layan. Lalu yang selanjutnya else itu untuk off layan. Jika sudah maka kita buat
function lagi dengan nama yang seperti sudah kita buat sebelumnya di atas. Pada if conditional active activate activating lan. Lalu di sini untuk activating lan itu isinya apa, kita ambil yang logo tadi, logo, lalu kita ambil transform dan move lokal, lalu kita set 356 dan tur. Lalu untuk animasinya kita menggunakan set is outbound dengan kita tambahkan delay di 0,4 misalnya 0,4 f. Nah selanjutnya maaf, ini baru private saja, private fader. Nah lalu private fade untuk function yang kedua itu tadi kita bikin offline ya, di else nya, jadi kita bikin offline. Nah isinya itu kita sama panggil logo transform, lalu dan move lokal. Oh iya maaf, yang tadi harus mengambilnya lokal y ya, karena pergerakannya itu akan pada sumu y, jadi kita mengambil ya move lokal y dengan nilainya sama 356 terus. Nah jika sudah, kita masukkan semuanya ke start. Jadi di start ini adalah show hide game object yang pertama, lalu logonya itu kita ambil game tadi, itu logonya game object ya, game object find, kita cari yang bernama logo. Jadi seperti ini untuk of manager animasi LinkedIn pada logo atau judul gamenya ya. Nah lalu tadi itu yang ini ya, yang naik survival ini. Nah lalu selanjutnya itu kita ke cov about ya. Jadi cov about ini menambahkan halaman about. Pada cov about ini sama, kita akan menggunakan LinkedIn, animasi LinkedIn. Di sini itu berarti yang kurang lebih sama. Appear kita set ke false dulu. Nah udah, lalu serialis field. Di sini serialis fieldnya itu kita akan menggunakan, karena di sini terdiri dari 3 orang kelompoknya, jadi kita akan menggunakan tiga variabel baru dengan go 1 dan go 2 objek. Lalu di sini jangan lupa ditambahkan float untuk durasinya, kita contohnya 1f saja. Lalu untuk start kita skip dulu. Di sini kurang lebih seperti tadi, kita menggunakan atau membuat function untuk show hide game object juga. Nah di sini isinya itu sama seperti yang tadi, is appear, lalu kita menggunakan if conditional lagi untuk activating lan, kita beri namanya sama saja agar tidak pusing. Else nya lalu on off lan. Nah lalu selanjutnya itu kita membuat function untuk activating lan. Activating lan ini karena kita menggunakan nama variabelnya go, jadi kita ambil go, lalu ambil transformnya, lalu ambil
Len move lokalnya, karena di sini kami menginginkan pergerakannya itu horizontal, jadi mengambil sumbu x nya berarti kita set di 0, underscore dir. Untuk mempersingkat waktu kita copy paste saja, dan ini kita ganti nama variabelnya menjadi 1 dan goal 2. Maaf, ini untuk offline ya, kan kita set ke 0. Kalau set ke 0 berarti offline. Nah, sekarang kita buat satu lagi functionnya private void activating line. Jadi di activating line ini ada apa? Jadi sama go.transform lalu line move local x dengan ini nama Vikron yang paling atas, Irfan yang paling atas karena NRP-nya paling awal dari kita bertiga. Lalu untuk animasinya kita menggunakan set is in, kita coba kubik ya, set is in kubik dengan kita set delay nya di 0,4 f, lalu sisanya kita copy paste saja. Nah, untuk yang ini yang ya, goal 1 itu kita coba ganti delaynya menjadi 1. Lalu untuk yang goal 3 ini, goal 2 maaf, karena di sini nama saya paling panjang, nanti kita coba rubah ke 218. Lalu ininya 1 kok delaynya 6. Lalu jangan lupa dimasukkan ke start. Di start ini berarti kita akan memanggil show hidden objeknya, lalu go ini berarti game object dot find, kita cari nama, karena kami bertiga memberi ini nama 1, nama 2, dan nama 3. Nah, kita untuk mempercepat di sini aja nama 2, nama 3, go 1 dan go 2. Nah, untuk source code animasi linting pada about itu kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjutkan saja ke point script. Di point script ini kita harus membuat variabel dulu. Jadi di sini kita buat saja public static karena untuk skor itu membutuhkan angka tuh, tipe datanya kita set ke integer, kemudian skor value kita set skor value nya di 0. Nah, lalu di sini karena nantinya akan ada high score, tapi ini tidak akan dijelaskan oleh saya, ini akan dijelaskan oleh Irfan, tetapi karena posisinya ada pada file yang sama, jadi kita masukkan saja. Lalu yang selanjutnya itu adalah nilai, lalu lalu yang selanjutnya itu adalah teks untuk skor, lalu yang selanjutnya ini untuk tempat nanti Irfan mengerjakan adalah high score. Nah, selanjutnya adalah game object dengan kita set private saja untuk skor, dan satu lagi untuk high score untuk Irfan kerjakan nanti. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah kita langsung saja isi di start. Untuk high score, untuk skor dulu, bagian saya adalah bagian skor adalah kita mencari game object,
Lalu setelah itu kita find, nah, kita find score. Lalu untuk ininya adalah kita buat score mengambil dari score, get komponen, nah, masukkan teks, nah seperti ini untuk scoring untuk di startnya. Lalu untuk update nya itu score dot text. Nah di sini itu panggil yang score tadi ditambahkan dengan score value. Nah tapi ini kita harus ubah ke string terlebih dahulu, jadi score value dot string dot to string up. Nah di sini di sini kita masukkan if conditional. Ini sebenarnya untuk Irfan nanti kerjakan apa ini mungkin nanti untuk Irfan saja, jadi untuk menampilkan di situ nanti untuk high score, untuk script high score-nya akan dijelaskan atau di ini oleh Irfan. Yang pasti kita membutuhkan satu lagi function untuk reset. Ya tapi reset juga ini untuk high score sih, nanti ini untuk Irfan saja. Kurang lebih untuk yang score adalah seperti ini. Jadi seperti yang terlihat yang score ini sudah dipakai kecuali yang high score, karena high score nilai itu akan digunakan oleh Irfan. Untuk scoring cukup sekian. Lalu yang selanjutnya itu kita ke hold system. Di hold system ini terbagi menjadi 4 script, ada yang hold, collect hold bar, dan ini. Baik, yang pertama mungkin kita mulai dari yang paling kompleks dulu, yang hold-nya. Yang hold di sini kita akan membuat variabel baru dengan kita set ke public. Current hold kita buat namanya current hold saja agar tidak terlalu panjang. Kita set ke 0 dengan tipe data integer. Lalu yang kedua itu sama public tipe data integer untuk max hold, jadi kita atur darahnya itu maksimal di 100. Nah lalu yang selanjutnya itu adalah P, ini di 0. Lalu public kita buat public hold bar, ini itu hold bar. Hold bar, nah seperti ini. Nah di start ini mungkin kita masukkan untuk current hold dulu. Nah, current hold nya itu kita atur agar mengambil nilai dari max hold. Nah selanjutnya itu untuk update nya kita bikin dulu function untuk ketika dia terkena damage itu berkurang darahnya. Public kita set ke public void, kita kasih beri nama damage saja, damage player, deal input damage. Nah di sini itu isi current hold dia akan berkurang ketika terkena damage. Lalu hold barnya set hold set holdnya itu akan mengambil dari current hold. Nah ini seperti ini untuk
ketika terkena damage. Jika yang selanjutnya itu adalah function untuk heal player, berarti di sini itu untuk heal. Nah, di sini itu isinya adalah current health akan bertambah ketika dia mendapatkan heal. Nah, untuk yang health bar yang ini itu berarti kita mulai dari set health-nya itu berarti mengambil dari current health seperti ini. Nah, lalu untuk pada update-nya berarti kita membuat if conditional ketika current health itu lebih dari 0, maka damage player itu adalah 10. Jadi dia akan ini 10 terkena damage-nya sebesar 10. Lalu jika current health-nya kurang dari 100, maka dia akan melakukan heal pada playernya dengan sebesar 10 poin. Nah, jadi yang ini untuk health-nya itu seperti ini biarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus menambahkan dulu untuk collect health-nya. Nah, untuk collect health di sini itu berarti kita membuat variabel baru dulu untuk heal. Nah, kita atur dengan tipe data 10 dan nilainya 10, tipe datanya integer, nilainya 10, maaf. Lalu kita buat function baru dengan nama onTrigger. Jadi ini membentukkan trigger. Jadi onTrigger enter. Nah, karena tadi kita sudah menyiapkan triggernya itu adalah yang burger, game object burger tadi, maka kita gunakan dan telah diatur collidernya, sehingga kita masukkan di sini collider dengan collidernya itu tagnya other. Nah, setelah itu kita set ini, kita panggil other game object get component, kita ambil yang hold. Nah, yang hold tadi, lalu kita masukkan ke heal player yang heal. Nah, seperti ini. Jika sudah terkena dengan karakter dengan itemnya, maka dia akan di destroy. Jadi agar dia tidak tetap ada di situ, sehingga kita harus destroy terlebih dahulu. Nah, contohnya dengan destroy game object. Untuk yang collect heal seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita untuk yang memberikan scripting pada hotbar. Yang hotbar ini kita buat dulu variabelnya dengan public. Berarti hotbar ini menggunakan slider. Namanya kalau nggak salah itu hotbar. Lalu kita buat satu lagi publicnya untuk hold dengan nama player hold. Nah, seperti ini variabelnya. Lalu di sini kita buat dulu function baru dengan nama set hold dengan mengambil HP yang tadi ada pada file hold.cs. Di sini berarti hold
bar dot value-nya itu mengambil dari HP. Nah, lalu di start-nya player half berarti mengambil dari cari game object-nya dot find game object with tag, karena tadi tag untuk player itu sudah dirubah menjadi player, jadi kita cari yang tagnya player dot get component player dot get component, cari yang help. Ya, seperti ini player. Lalu untuk help barnya sendiri get component itu untuk yang slider, jadi dia mencari yang slidernya. Selanjutnya help bar ini kita set maksimal darahnya dengan cara mengambil dari player help dot make max help. Selanjutnya itu kondisi help barnya atau value nya itu untuk saat game di running mengambil berarti player help dot max help, jadi agar tidak terlalu tidak melebihi dari maksimalnya. Jadi kurang lebih yang hotbar seperti ini. Dan satu lagi untuk enemy, berarti yang enemy itu berarti kita buat dulu variabel tadi itu damage, namanya damage mengambil 10. Di sini kita buat function sama di sini berarti on trigger, jadi ketika mendekati musuh on trigger enter, jadi ketika memasuki tadi itu kan collider-nya sudah saya sebutkan, sudah diatur dengan namanya other. Lalu di sini seperti ini other game object, lalu get component, namanya itu berarti help. Maaf, kita cek dulu ini. Oke, masih jalan. Help dot damage player damage. Ini damage. Oke, sudah. Untuk scriptingnya seperti ini. Nah, jika sudah kita save all saja, lalu kita kembali ke Unity-nya dan sudah. Berarti di sini sudah semuanya sudah masuk. Nah, lalu seperti yang sudah tadi saya katakan, ini yang Cove Manager itu dimasukkan mobile loader. Lalu untuk dia kanvasnya itu dia menggunakan enggak, ini kemudian saya maaf. Lalu di yang tadi itu di main screen, kalau ini main menu. Jadi di main menu kurang lebih yang dimasukkan itu ini yang about loader. Jadi mungkin untuk mempermudah atau kita lihat jalannya, kita run saja aplikasinya. Maaf, loading dulu. Nah, jadi ini tadi yang linting untuk yang Cove Manager itu yang ini animasi barusan, animasi survival ini kan tadinya tidak ada, lalu dia turun ke bawah. Nah, ini selanjutnya untuk yang about.
Nah, about ini, nah seperti ini, Link Twin yang tadi ide animasinya itu sudah jalan. Dia tidak berbarengan karena tadi kita set delay-nya berbeda-beda, dan ini nama saya juga sudah cukup rapi dengan nama yang atasnya karena nama saya lebih panjang daripada dua rekan saya. Lalu kita klik back terlebih dahulu. Setelah di sini memang ketika masuk ke main menu-nya itu agak loading. Nah, kita sudah, kita coba mungkin perbesar dulu. Kita di klik medium. Nah, untuk medium ini seperti yang terlihat high score-nya itu 3. Jadi ketika permainan selesai maka high score-nya itu akan tetap menyimpan high score yang sebelumnya. Nah, untuk scoring, jadi ketika kita mengambil satu maka skornya akan bertambah satu, tetapi koin ini dia akan menghilang karena tadi kita mau menambahkan destroy pada stiknya. Ini 2, 3. Nah, tadi ketika satu high score-nya masih satu, ketika dua high score-nya 2, ketika tiga high score 3, tetapi ketika skornya 4 maka high score-nya akan 4. Jadi ini sudah masuk untuk penjelasan high score, mungkin nanti akan di ini oleh Irfan. Nah, kita lari dulu ke sana untuk mengetes yang hop. Nah, ini untuk yang stamina nya juga udah berkurang. Ketika jalan bertambah lagi, ketika lari berkurang lagi. Nah, kita lihat ini monster ini ketika kita mendekati, nah kita terkena damage, nah ketika monsternya atau kita terkena enemy maka akan berkurang darahnya. Nah, namun ketika kita kembali lagi ke tempat di sini di item-item ini, nah jika kita mengambil burger ini maka darahnya dia akan bertambah 10 10 10 10 seperti itu. Jadi untuk yang scoring, hold system, dan animasi GUI dengan menggunakan Link Twin pada kelompok kami telah berhasil dibuat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Irfan Al-Fajri, NRP 15/2018-111. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 hal, yaitu Vegetation Studio, Environment Sky, dan High Score Point. Pertama, kita mulai dari keterangan Vegetation Studio. Vegetation Studio biasa digunakan untuk mengedit terrain, seperti menambahkan objek seperti bebatuan atau pepohonan dan lain-lainnya. Ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengedit lingkungan di terrain. Lalu kita lanjut ke Environment Sky. Di Environment Sky ini kita dapat mengatur cuaca, cahaya, dan siklus siang dan malam. Ini juga dapat mempengaruhi bayangan objek-objek yang ada pada terrain. Oke, kita lanjut ke poin ketiga yang akan saya terangkan, yaitu High Score System. Di sini High Score System biasa digunakan untuk seperti game arcade ataupun game yang membutuhkan hasil akhir yang saat permainan sudah selesai gitu. Ya, di sini biasanya selain high score digunakan untuk melihat hasil akhir dari objektif yang telah diselesaikan, ini juga menjadi salah satu daya tarik game itu sendiri untuk mendapatkan skor tertinggi. Biasanya untuk orang-orang yang untuk memainkannya lebih lama gitu. Oke, kita lanjut. Oke, tadi saya sudah menerangkan mengenai vegetation, environment sky, dan juga sistem high score. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuatnya. Oke, pertama kita ke Windows Package Manager untuk menginstal Jobs. Setelah diinstal, kita akan menambahkan Awesome Technology. Tapi sebelumnya di sini di Jobs kita menggunakan versi 8 karena yang 11 itu masih memiliki bug dan juga tidak bisa digunakan jadinya. Oke, setelah itu, setelah kita mengimportkan Awesome Technology di aset, kita bisa menambahkan vegetation di Awesome Technology, lalu add vegetation studio pro to scene. Nanti di sini akan ada sebuah hierarki baru yaitu vegetation studio pro. Nah, di sini kita harus membuat file terlebih dahulu. File ini untuk membedakan antar direktori vegetation dan yang lainnya.
Nah, setelah itu kita membuat file Autumn Teknologi, lalu kita pilih 4 tiren tekstur biome di Vegetation Package Pro. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan ke biome. Nah, di sini kita juga dapat mengatur si levelnya untuk objek ketentuan objek. Nah, di sini biome kita tinggal drag and drop saja file yang telah dibuat tadi di folder VS Pro. Nah, di sini kami memiliki 2 jenis, yaitu yang biome dan juga yang sesuai. Ini tuh perbedaannya adalah objek-objek yang ditanamkan di file package-nya. Oke, lanjut kita bagaimana cara menambahkan objek-objek di terrain. Di sini kita sudah menyiapkan file yang berisikan objek-objek seperti pepohonan atau dedaunan. Di grass, kita cari folder grass. Lalu tekstur, kita pilih grass flow. Nah, ini juga nanti sama, tinggal di drag and drop saja. Di edit biome langsung ditambahkan gitu. Nah, di sini pertama kita memilih filenya terlebih dahulu. File yang kita pilih untuk objek tanaman seperti yang berikut. Kita tambahkan di ini di sini kita memilih file yang di VS Pro tadi mau diisi apa aja biome-nya gitu. Nah, di sini kebetulan yang terpilih adalah yang sesuai terlebih dahulu, sesuai memiliki beberapa jenis tanaman. Lalu di sini bisa diatur juga kepadatannya, kepadatan vegetationnya. Di sini 50 saja, bisa kita setting seperti misalnya 100, semakin besar angka banyaknya, akan semakin padat juga terrain terisi dengan tanaman. Tapi di sini kami memiliki 3 buah tempat di mana itu diatur untuk tidak mengeluarkan objek-objek. Caranya bagaimana? Di sini pertama kita buat create empty, lalu kita tambahkan add component, lalu kita cari vegetation masking. Nah, di map area. Nah, di sini tuh kita bisa mengatur area mana saja yang tidak ingin kita tambahkan objek-objek dari vegetation. Oke, mungkin seperti itu untuk keterangan vegetation. Lalu kita lanjut ke environment sky. Oke, sekarang kita lanjut ke environment sky. Di environment sky ini kita akan mengatur langit-langit dari project game ini. Akan environment sky ini seperti yang tadi diterangkan akan mempengaruhi bayangan. Nah, di sini objek-objek di terrain bisa terlihat ada bayang-bayangannya. Ini terpengaruh dari environment sky. Nah, bagaimana cara kita menambahkannya? Di sini kita pertama ke create, langsung kita cari enviro, lalu kita cari environment sky. Nah, di environment sky ini lalu kita lihat hierarki sudah tertambahkan. Nah, di sini kita akan memilih langit-langitnya mau seperti apa model yang kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke weather control. Weather control ini bisa kita cari model seperti apa langit-langit dari project ini, mau siang atau dari gelap ke siang, sore dan sebagainya. Tapi karena ini adalah model game horror, kita mencari yang paling gelap. Nah, ini adalah salah satu yang gelap di environment sky. Ya, oke, lanjut. Di sini kita juga dapat mengatur waktu dari second, dari detik, menit, dan jam dan juga hari. Lalu kita bisa mengatur untuk penggunaan cahayaan lampu di global. Global tinggal kita centang saja, nanti akan mempengaruhi kerealistikan dari penempatan pencahayaan. Oke, lanjut lagi ke sebelumnya di sini ada kesalahan mungkin di bagian vegetation. Di vegetation ini kita bagaimana cara membuat lahan yang kosong seperti ini?
kita membuat sebuah empty di hierarchy dulu, lalu kita tambahkan vegetation marking area. Nah, di sini kita bisa atur nih, mau di mana aja penempatan dari si vegetation objek mana saja yang mau ditambahkan. Bagian untuk pengertian dari vegetation dan environment sky sekian, seperti itu saja. Kita akan lanjut ke pemrograman bagaimana sih cara menampilkan high score. Oke, sekarang kita akan melakukan bagaimana caranya membuat UI-nya dan juga script dari sistem high score. Pertama kita ke canvas untuk membuat scoringnya, lalu kita buat teks. Sini nanti kita dapat lihat di 2D-nya. Di ini itu 2D ini berisikan UI dari minimap, waktu, dan juga dari stamina bar atau health bar. Nah, di sini kita fokus saja ke high score. Di high score ini kita ganti teksnya, lalu kita sesuaikan fontnya, dan juga anchornya di pojok kiri atas. Lanjut kita ke script. Di script ini kita ke folder script, membuat file baru menggunakan bahasa C. Nah, di sini kita melanjutkan project dari Mas Adit. Dari pembagiannya, Mas Adit itu mengenai skor dan saya adalah high score. Oke, sekarang kita mulai ke scriptnya. Mulai dari menentukan value dari high score-nya terlebih dahulu. Kita set 0. Di pertama berarti kita langsung ke integer, high score, value. Nah, ini jangan lupa kita H kecil. Kita tentukan terlebih dahulu value-nya adalah 0. Lanjut lagi kita ambil teks dari high score. Public high score. Hapus. Oh ya, di sini lupa public text high score. Lalu kita ambil objeknya, objek dari high score juga. Game object high score. Nah, lalu kita lanjut ke void. Di void ini akan melakukan pergerakan program pengambilan data secara full frame. Nah, oke. Lanjut lagi ke void star, kita atur dulu di mana high score ini dicari mencari game object find kurung high score. Nah, ini adalah nama dari file teks tadi. Nah, oke lah, kita lanjut lagi ke high score. High score kita ambil get komponen teksnya mana nih, teks kurung ada kekurangan. Nah, ini seperti ini. Lalu kita tampilkan juga pengambilan data score. Oke, score. Kita ambil teks, lalu skornya kita ambil. Jangan lupa titik koma, langsung kita ke high score lagi. High score, kita ambil teks, high score. High score ini tuh yang nanti digunakan di printnya. Oh, maaf, ini kita, nah ini kita tambahkan ke player. Player verb get
get integer, kita ambil get integer nilai. Oke, di sini kita string kita print to string, lalu kita tidak lupa. Nah, di sini selanjutnya kita ke void update untuk melakukan secara loop program tersebut. Di sini kita sudah Mas Adi sudah menambahkan scoring sistemnya. Lalu sekarang kita tambahkan bagaimana cara penggunaan high score-nya menggunakan perp untuk pengesavannya. Oke, di sini kita mulai saja ke if score value player verb langsung ke get integer. Nah, itu get integer nilai. Nah, oke, di sini sudah oke. Lalu kita buat isi dari dari if-nya. Isi dari if ini adalah player verb set integer lalu kita masukkan nilai score value, lalu kita membuat isi dari high score-nya. High score tag akan berubah tag high score ditambah dengan score value di string di print kita. Nah, ini kosongkan. Nah, ini sudah jadi untuk penyimpanan data dari pengambilan poin nilai. Oke, lanjut kita ke reset. Di sini cara resetnya kita masih cara manual, di mana kita menghapusnya dengan backspace. Nah, sekarang kita ke reset. Oh, maaf, kita atur, nanti kita buat void-nya di sini. Lalu kita buat public void public reset. Nah, di sini tuh untuk kita melakukan pembuatan button reset. Pertama kita buat kurung buka shift enter player verb, langsung kita buat delete all data dari skor yang telah didapatkan tadi. Oke, lalu ke high score text gitu untuk di reset menjadi 0 kembali. Ini kita buat kita print high score-nya score menjadi 0 kembali. Nah, nanti tuh setelah kita mencet backspace-nya, nah sekarang kita buat public void-nya, public void reset. Oke, nah ini sudah terbuat. Lalu kita buat tutup kurung buka mengenai if ketika button diinputkan itu adalah backpace input
input get key down, lalu kita buat kode key yaitu backslash, maka system score akan reset. Lalu kita ke player verbs, kita delete data, all data, lanjut lagi ke high score, kita atur ulang teks dari high score itu di print dengan high score menjadi 0 kembali. Jadi 0 kembali. Nah, ini maka ketika backslash digunakan, maka skor akan reset kembali ke 0. Oke, di sini palingan segitu saja untuk scriptnya. Kita akan praktekkan selanjutnya. Nah, oke, sekarang kita mulai saja ke run saja si high score-nya apakah berfungsi atau tidak. Tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, pada penggunaan backslash untuk mengatur kembali high score menerima. Jika sudah menggunakan kita sudah tidak di dan kita play lagi. Apakah high score masih 3? Nah, high score itu masih 3. Lanjut lagi bagaimana kalau kita ambil mengetahui apakah high score sama Ya, kalau begitu, mari kita perlihatkan demonstrasi gameplay dari game Waifu Night Survival ini. Ya, mari kita coba play gamenya. Sini ada judul gamenya, Waifu Night Survival. Lalu ada backgroundnya. Sini ada menu-menunya, ada new game, load game, about, dan quit. Namun yang quit dan load game masih belum difungsikan. Kita pindah ke about dulu. Nah, di about ini ada nama tim, lalu nama anggotanya, dan ada tombol back. Kita back. Back ini akan mengarahkan kembali ke main menu sebelumnya. Nah, lalu animasi diulang lagi. Sekarang kita ke new game. Lalu sini ada loading bar. Nah, dalam new game ini untuk yang kuning ini adalah poinnya nanti. Lalu yang bunga ini untuk yang health, dan itu untuk susu itu untuk speed ya. High score-nya kita coba reset dulu. Lalu ditambahkan. Nah, tambah ID 4. Lalu untuk lari lompat. Eneminya belum dikasih fitur AI ya. Masih diam tempat. Ya, balik lagi. Untuk menambahkan darah tadi ya. Lalu kecepatannya setelah 10 detik akan kembali seperti semula. Ya. Tombol pause. Lalu ini high score-nya asalnya 4. Kita coba reset. Kita play lagi.
Nah, high score-nya masih 4. Nah, kalau bertambah, high score juga akan bertambah ya. Mungkin begitu saja dari kelompok kami ya gameplaynya. Terima kasih. Ya, terima kasih yang atas perhatiannya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.